gengs, mungkin masih banyak nih di antara kalian yang belum tahu kota Famagusta yang ada di Siprus Utara. Dan kota ini juga menjadi salah satu kota yang direbutin sama negara Turki. So, kita bakalan kasih tahu sekilas cerita tentang kota ini ke kalian. As the days go by, a war crime at a time of peace. A pale image of the prosperous town we left and of the prosperous town we can rebuild. Before 1974, Famagusta was home to 45,000 Famagustans who lived happily and worked passionately to make Famagusta the first tourist destination on the island. Together with the Greek Cypriots, a community of Turkish Cypriots lived within the walls of the old Venetian city. They shared life and labour in the busy harbour of Famagusta and worked peacefully together. Jadi menurut sejarahnya, kota Famagusta adalah salah satu kota bagian dari negara Siprus. Dan sampai pada akhirnya Turki di bawah Lala Mustafa Pasha menyerang Famagusta di tahun 1570 Masehi. Merebutnya dari kekuasaan Venezia tahun 1571. Dan kalian juga bisa lihat sekilas gambar-gambar tentang sejarah kota Famagusta di ruangan ini. Ini salah satu ungkapan dari anak-anak kecil saat itu yang mereka ungkapin lewat kata-kata dan beberapa gambar. Dan salah satu tulisan yang mereka tulis berbunyi, "Saudara yang terkasih, orang-orang Turki masih menyiksa kami. Mereka menghancurkan rumah dan gereja kami. Dan mereka melakukan banyak hal buruk lainnya." Orang nulis komen, tapi panjang banget kayak bikin novelnya. Pak, bikin novel, Pak. Ini apa yang gila? Yang tulisan. Kena cerita tak? Satu abad. Dan destinasi kita kali ini tuh benar-benar unik banget ya gengs, karena untuk masuk ke kota Famagusta itu sendiri kita harus melewati pos imigrasi yang ada di perbatasan. Jadi kita harus ngasih dokumen kita seperti paspor, baru mereka bakalan cek, terus baru deh kita bisa masuk. Tapi untuk masuk ke kota ini nggak ada kendaraan umum, jadi kita harus pakai travel. Maka dari itu kita booking travel agent yang ada di luar kota Famagusta untuk masuk ke kota ini. Dan kalian bisa lihat sendiri ya gengs, ini kotanya tuh bener kayak kota mati karena nggak ada penghuni. Dan bangunan-bangunan ini tuh rumah-rumah kosong yang dulu pernah ditinggalin sama orang-orang Siprus aslinya. Tapi setelah mereka diusir dari rumah-rumah mereka, dan sekarang rumah ini kosong, cuma dijaga sama beberapa tentara dari Turki. Jadi seperti yang bisa kalian lihat sendiri, setelah kalian masuk ke perbatasan, kalian bakal disuguhin sama rumah-rumah kosong tanpa penghuni yang dipagerin kayak gini nih, dan dijaga ketat sama tentara-tentara Turki. Pas masuk sini tuh agak sedikit berasa horor sih, terutama kalau di malam hari, itu pasti serem banget gengs. Ukraine is still standing after 45 years. Unbelievable. Dan ini salah satu lokasi yang tidak berpenghuni yang berada di kota Famagusta. Dan anehnya, entah kenapa turis yang datang ke lokasi ini dilarang untuk foto berdua dalam satu frame. Jadi contoh kalau kalian mau foto di lokasi atau area ini, kalian harus foto sendiri-sendiri dan nggak boleh selfie, entah apa alasannya. I used to be able to get inside parts of it, but they've cut that off as well. Same as they've cut that off. There used to be stables and ammunition stores. Dan seperti yang kalian tahu, budaya Siprus itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu budaya Siprus Yunani dan budaya Siprus Turki, karena letaknya yang berada di antara Yunani dan Turki serta beberapa negara Timur Tengah lainnya. Famagusta mulai berkembang tahun 1291, ketika bangsa Arab kembali menguasai Syria. Pelabuhannya menjadi pertemuan para pedagang Timur Tengah dan Eropa. Dan Famagusta menjadi kota makmur dengan jumlah gereja lebih banyak dibanding jumlah hari dalam setahun. Sejak invasi Turki di Siprus tahun 1974,
Famagusta disebut sebagai Magosa atau Gazi Magosa. Jadi keistimewaan dari kota Famagusta sendiri adalah tembok tebal yang disekelilingi oleh kota tua. Dan di kota ini masih banyak banget beberapa sisa bangunan bersejarah. Di antaranya adalah sisa istana Palazzo del Provveditore, pemandian, gereja Templar, sisa-sisa bangunan gotik dan abad pertengahan lainnya. Dibangun oleh bangsa Venezia 12 tahun sebelum diserang Turki, tembok kota tua ini merupakan salah satu contoh arsitektur pertahanan kuno yang masih bertahan di Laut Tengah. Cincin pertahanan dibangun sepanjang sekitar 3,5 km dengan 15 bastion, tembok setinggi maksimal 15 meter, dan setebal maksimal 8 meter. Bahkan di dalam tembok itu sendiri terdapat gudang mesiu, bunker persembunyian, bahkan ruangan-ruangan untuk tinggal. But they didn't really know any better at the time. As I said, unfortunately, they decided it's a good place to have a drink. Dan di kota ini dapat ditemukan sebuah bangunan masjid yang berbentuk gereja. Parking inside the car park here on the right-hand side. Kita lagi di Old Town of Famagusta. Jadi ini penampakan Old Town-nya. Smells good, huh? Dan ini adalah salah satu bangunan masjid yang berbentuk gereja yang bernama Masjid Lala Mustafa Pasha. Dulunya adalah sebuah katedral bernama St. Nicholas. Saat Turki Utsmani menguasai Siprus, mereka tak membangun masjid-masjid baru. Justru mereka memanfaatkan bangunan yang sudah ada. Oh, ini cute. Cinta video. Sedikit lagi di Old Town. Good morning, okay. Sekitaran sini kayak barang-barang yang dijual, kayak barang-barang pasar gitu kan. Jadi ada beberapa gereja di sini dijadiin masjid. Contohnya ini. Dari luar tampaknya ini seperti gereja, tapi di dalam itu pakai untuk masjid. Banyak banget barang-barang Pelsong kayak di Indonesia. Kalau di Cyprus banyak kucing, di sini banyak anjing. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Famagusta. Ini salah satu old town-nya. Ini salah satu bangunan tembok istimewa yang ada di kota Famagusta. Ini pemandangan yang kita lihat, yang kita dapetin setelah kita naikin temboknya. Tembok ini tuh benar-benar kokoh banget.
Padahal tembok ini tuh dibangun berabad-abad lalu. Tapi nyatanya, tembok tebal ini masih benar-benar terlihat kuat. Jadi keistimewaan dari kota ini adalah temboknya. Dan menurut tour guide kita, jika mengendarai mobil hanya ada 2 pintu masuk menuju kota tua. Jadi sekarang kita lagi ada di salah satu restoran lokal sekitar sini, dan karena kita masih ada di sekitaran Turki, jadi kita makannya itu ordernya makanan lokal. Kita order kofte, itu semacam kayak daging gitu, terus sama teh. Jadi nanti lihat menunya kayak gini. Jadi ini yang namanya kofte. Pendampingnya dipaduin sama kentang, roti, nasi, sayuran. Jadi cuma dapat 3 biji doang dagingnya. So let's try. Tas KW. Zenit, ini Lulu. Trying to invade. They invaded with an army of over 150,000. Whoa. So how many And they troops? lost 80,000 on the walls. I mean, the walls are only being defended by a team of about 6,000 people. But Yeah, but I read only the cannons will be. Terima kasih udah ngikutin perjalanan kita selama di negara Siprus, dan sampai bertemu lagi di trip-trip selanjutnya. Bye-bye.